Mentari pagi menyusup malu-malu di sela-sela atap seng yang mulai berkarat. Di sudut kota kecil yang terpinggirkan, seorang pria berwajah lusuh dan berpakaian compang camping berjalan perlahan, mendorong gerobak tua yang nyaris roboh. Ia adalah Arjun, seorang miliarder muda yang memilih untuk menyembunyikan identitasnya demi satu tujuan, menguji ketulusan cinta. Tiada yang tahu, di balik wajah kumalnya itu tersimpan masa lalu yang gemerlap, gedung-gedung perusahaannya menjulang di ibu kota, rekeningnya tak pernah sepi, dan hidupnya dikelilingi segala kemewahan. Tapi semua itu terasa hampa, setelah ia dikhianati oleh wanita yang hanya mencintai hartanya. Sejak itu, Arjun bersumpah, jika ia mencintai lagi, maka cinta itu harus datang dari hati yang tulus, bukan dari dompet yang tebal. Hari itu, seperti biasa, Arjun memulung di pinggir jalan, memunguti botol-botol bekas yang sudah diinjak orang. Ia tak peduli kotor atau bau, justru dari situ ia merasa menemukan arti kehidupan yang selama ini hilang. Di tengah kesibukannya, tiba-tiba ia melihat seorang wanita berseragam polisi tengah menolong seorang anak kecil yang hampir ditabrak motor. Wajahnya teduh, sorot matanya tajam, namun penuh kasih. Dialah Santi. Santi, seorang polwan yang baru dipindahkan ke daerah itu, dikenal karena sikapnya yang disiplin namun berhati lembut. Arjun terpaku, bukan karena kecantikannya semata, tapi karena caranya memeluk anak kecil yang menangis dengan penuh ketulusan. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Dalam diam, Arjun tahu, ia ingin mengenal wanita itu lebih jauh. Namun, mendekati seorang polwan dalam wujud pemulung jelas bukan hal yang mudah. Beberapa kali ia mencoba menyapa, namun hanya berakhir dengan senyuman kecil dari Santi, yang mengira Arjun hanya pemulung biasa yang kebetulan ramah. Tapi bagi Arjun, senyuman itu adalah cahaya di tengah gelapnya ujian yang ia ciptakan sendiri. Suatu pagi yang dingin, hujan turun dengan deras. Arjun berteduh di depan pos polisi tempat Santi bertugas. Tiba-tiba, ia melihat seorang pria marah-marah karena kehilangan dompet, menuduh seorang pemulung sebagai pencurinya. Arjun, tanpa pikir panjang, membela pemulung itu, berteriak bahwa ia melihat dompet itu terjatuh sendiri dari saku pria tersebut. Santi keluar dan menyaksikan semuanya. Santi terkejut melihat keberanian Arjun. Di mata orang lain, ia hanyalah pemulung biasa. Tapi keberaniannya membela orang lemah membuat hati Santi terguncang. Setelah kejadian itu, Santi mengajak Arjun bicara, menawarinya kopi di pos. Mereka duduk berdua, dan untuk pertama kalinya, Arjun bisa menatap matanya tanpa merasa takut akan dihakimi. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari kisah yang tak terduga. Mereka sering bertemu, berbincang ringan tentang kehidupan, dan saling berbagi tawa. Arjun menjaga perasaannya agar tak terlalu dalam, karena ia tahu, semua ini masih dalam penyamaran. Namun, Santi berbeda. Ia mulai merasa nyaman dengan pria yang dianggapnya miskin, tapi berhati mulia. Di dalam hatinya, Arjun mulai goyah. Ia takut jika terlalu jauh melangkah, luka lama kembali terbuka. Tapi ia juga tak bisa mengingkari, dalam sosok Santi, ia melihat secercah harapan, bahwa cinta sejati mungkin masih ada. Dan di bawah langit yang muram, ia pun bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan rahasia ini akan bertahan. Hari-hari berlalu, dan hubungan Arjun dan Santi tumbuh perlahan, seperti bunga liar yang mekar di antara reruntuhan. Mereka bertemu di warung kecil, di pos jaga, bahkan di jalan-jalan sempit tempat Arjun mencari barang bekas. Tak ada satupun pertemuan yang direncanakan, tapi tak satupun terasa kebetulan. Di balik senyumnya yang sederhana, Arjun menyimpan gelombang emosi yang tak tertahankan. Santi mulai membuka diri. Ia bercerita tentang keluarganya, tentang tugas beratnya sebagai polwan, dan tentang impiannya yang sederhana, memiliki rumah kecil dan suami yang setia. Tak pernah ia bayangkan bahwa pria yang menemaninya di sore hari dengan pakaian lusuh dan tangan kotor itu perlahan-lahan menyusup ke dalam doanya. Arjun mendengarkan setiap kata dengan hati yang teriris. Ia ingin mengatakan siapa dirinya sebenarnya, bahwa ia bisa memberikan lebih dari sekadar rumah kecil. Tapi ia juga tahu, satu kata jujur bisa menghancurkan kepercayaan yang baru saja tumbuh. Maka ia memilih diam, membiarkan cinta tumbuh di atas kebohongan yang menyesakkan. Suatu malam, Santi mengundang Arjun ke rumah ibunya. Sebuah gubuk sederhana di pinggir desa, namun penuh kehangatan. Ibunya menyambut Arjun dengan tangan terbuka. Mereka makan malam bersama,
bercanda, dan Santi terlihat begitu bahagia. Arjun menatap wajah itu dan bertanya dalam hati, apa aku pantas membuatnya bahagia jika semua ini hanya sandiwara? Namun malam itu, sebuah momen kecil mengubah segalanya. Ketika Santi mengantar Arjun pulang hingga ke ujung jalan, ia berkata lirih, aku nggak tahu kenapa, tapi kalau kamu nggak ada, aku merasa kehilangan. Kata-kata itu menusuk seperti pisau ke hati Arjun. Dalam keheningan, ia hanya tersenyum samar dan berkata, aku juga. Keesokan harinya, Arjun kembali ke dunia nyatanya untuk sesaat. Ia harus menghadiri rapat penting di Jakarta yang tidak bisa dihindari. Dengan jas mahal dan mobil mewah, ia kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Tapi sepanjang rapat, pikirannya terus melayang ke wajah Santi. Dunia bisnis yang dulu membuatnya bangga, kini terasa dingin dan sunyi. Ia kembali ke desa 3 hari kemudian, menyamar seperti biasa. Tapi sesuatu terasa berbeda. Santi lebih diam dari biasanya. Ternyata, selama kepergiannya, ada yang membocorkan rumor, seseorang melihat Arjun turun dari mobil mewah di kota. Santi mendengar kabar itu, tapi memilih menyimpannya di hati, menunggu apakah Arjun akan jujur padanya. Saat mereka duduk di bawah pohon besar tempat mereka biasa bertemu, Santi bertanya tanpa memandang wajahnya, kamu sebenarnya siapa, Jun? Arjun tercekat. Pertanyaan itu sederhana, tapi bagai palu godam yang menghantam tembok kebohongannya. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Alih-alih jujur, Arjun menghindar. Aku cuma orang biasa, Santi. Mungkin lebih banyak rahasia yang belum siap aku buka. Santi hanya mengangguk pelan. Tidak ada air mata, tidak ada amarah. Tapi sorot matanya berubah. Ada luka yang mulai tumbuh, bukan karena siapa Arjun sebenarnya, tapi karena keengganannya untuk mempercayai Santi. Beberapa hari setelah itu, Santi mulai menjaga jarak. Ia tetap ramah, tetap tersenyum, tapi tidak lagi sesering dulu mengajak berbicara. Arjun merasa kehilangan. Ia menyadari, cinta yang dibangun di atas kebohongan perlahan akan runtuh, bahkan sebelum sempat berdiri tegak. Tapi hatinya terlalu takut Santi akan pergi jika tahu kebenarannya. Malam demi malam Arjun tak bisa tidur. Ia memandangi ponselnya, foto-foto mereka, dan rekaman suara Santi yang ia simpan diam-diam. Di dalam dada, pertempuran semakin hebat, antara keinginan untuk jujur dan rasa takut akan kehilangan satu-satunya orang yang mungkin benar-benar mencintainya tanpa syarat. Dan pada malam keempat, saat hujan turun deras membasahi desa, Arjun berdiri di depan rumah Santi. Dengan pakaian pemulung yang masih basah kuyup, ia mengetuk pintu. Di balik pintu, Santi muncul dengan tatapan bingung. Tanpa menunggu, Arjun berkata dengan suara gemetar, aku harus cerita sesuatu. Tentang siapa aku sebenarnya. Hujan malam itu seakan mengiringi kegelisahan yang berkecamuk di dada Arjun. Pakaian lusuhnya basah kuyup, tapi ia tak peduli. Yang ada hanya keberanian yang akhirnya mengalahkan ketakutan. Di depan pintu rumah Santi, ia berdiri dengan tubuh gemetar, dan tatapan penuh luka. Ketika pintu terbuka, Arjun menatap wajah wanita yang telah mencuri hatinya dan berkata dengan suara nyaris patah, aku bukan seperti yang kamu kira. Santi hanya berdiri membisu, wajahnya setengah terkejut, setengah menahan diri. Di dalam rumah, ibunya yang mendengar suara dari depan memutuskan untuk tidak ikut campur. Arjun melangkah masuk setelah dipersilakan dengan anggukan singkat. Di dalam ruang kecil itu, suasana lebih dingin dari hujan di luar. Aku bukan pemulung, San, ujar Arjun lirih, menunduk. Aku, Arjun Wicaksana, pemilik grup perusahaan Wicaksana Global. Aku menyamar, untuk menguji ketulusanmu. Kalimat itu jatuh seperti petir di siang bolong. Santi tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap Arjun lama, seperti sedang mencoba membedah setiap kata yang baru saja didengarnya. Kamu bohong selama ini. Akhirnya Santi bersuara, bukan dengan nada tinggi, tapi tenang dan dalam, dan justru itu yang membuat Arjun semakin takut. Selama ini aku terbuka padamu, cerita tentang hidupku, keluargaku, bahkan perasaanku, dan kamu membalasnya dengan sandiwara. Arjun buru-buru menggeleng. Tidak, San. Perasaanku sungguh. Aku jatuh cinta sama kamu bukan karena kamu polwan. Tapi karena ketulusanmu, hatimu, keberanianmu. Aku takut dikhianati lagi seperti dulu. Aku ingin tahu, apakah kamu bisa mencintaiku tanpa tahu siapa aku? Air mata Santi mulai jatuh. Bukan karena Arjun seorang kaya raya,
tapi karena kepercayaan yang perlahan ia bangun, kini runtuh dalam sekejap. Aku nggak butuh kamu jadi kaya atau miskin, Jun. Aku cuma butuh kamu jadi jujur. Kalimat itu membuat Arjun terdiam. Diam yang menyesakkan. Santi berdiri dan menatapnya tajam. Kalau kamu benar-benar percaya sama aku, kenapa kamu harus menyamar? Kamu pikir aku sama seperti perempuan-perempuan lain di masa lalu kamu? Tangannya mengepal, menahan emosi yang membuncah. Arjun ingin memeluknya, ingin menjelaskan segalanya, tapi ia tahu, tak semua luka bisa diobati dengan pelukan. Maafkan aku, San, bisik Arjun. Aku tahu aku salah. Aku terlalu lama hidup dalam rasa takut. Tapi setiap hari bersamamu, aku mulai percaya cinta itu nyata. Aku terlalu pengecut untuk jujur, dan sekarang aku takut kehilangan kamu. Santi membalikkan badan, menahan isak. Ia butuh waktu. Terlalu banyak yang harus dicerna dalam satu malam. Ia mencintai Arjun, tapi ia juga tak bisa menutup mata bahwa ia telah ditipu, bahkan jika niatnya baik sekalipun. Aku nggak tahu, Jun, aku butuh waktu. Bukan karena kamu kaya atau miskin, tapi karena kamu nggak percaya padaku sejak awal. Arjun menunduk dalam, lalu melangkah keluar rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Hujan masih turun deras. Ia berjalan kembali ke gubuk tempatnya tinggal selama menyamar, dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis bukan karena kesepian, tapi karena rasa bersalah yang menyesakkan dada. Sementara di dalam rumah, Santi duduk di sudut kamar, memeluk lututnya. Ia tidak menangis karena kekayaan Arjun, tapi karena kehilangan sosok yang ia percaya sebagai pria sederhana yang bisa membuatnya tertawa tanpa alasan. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan, bisakah cinta tumbuh kembali dari puing-puing kebohongan? Dan malam itu, dua hati yang saling mencintai, dipisahkan oleh kebenaran yang terlalu berat untuk diterima sekaligus. Tidak ada yang tahu, apakah ini awal dari perpisahan, atau justru ujian terakhir sebelum cinta mereka benar-benar menemukan bentuk paling jujurnya. Hari-hari setelah pengakuan Arjun berlalu seperti kabut tebal yang menyelimuti hati keduanya. Arjun tak lagi muncul di pos polisi, tak lagi terdengar suara gerobaknya di gang sempit itu. Santi merindukan kehadirannya, tapi ia terlalu marah dan kecewa untuk mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Di tiap langkahnya, bayangan Arjun terus menghantui. Di sisi lain, Arjun kembali ke dunianya yang sebenarnya, ke kantor ber-AC, ke ruang rapat mewah, ke kehidupan yang pernah ia benci karena kesendiriannya. Tapi kini, semua kemewahan itu terasa lebih kosong dari sebelumnya. Setiap malam, ia duduk di balkon apartemennya yang menghadap kota, menatap bintang dan mengingat senyum Santi yang tak lagi bisa ia lihat secara langsung. Arjun mencoba menghubungi Santi lewat pesan, tapi tak pernah dibalas. Ia bahkan mengirimkan surat lewat sopir pribadinya ke rumah Santi, namun tak ada jawaban. Ia tahu, ia harus memberinya waktu. Tapi waktu itu terasa seperti siksaan. Dan bagi Arjun, penantian tanpa kepastian adalah bentuk hukuman yang paling menyakitkan. Santi, di tengah tugasnya sebagai polwan, mencoba bersikap tegar. Tapi hatinya rapuh. Ia masih mengingat bagaimana Arjun membela pemulung lain, bagaimana ia dengan sabar mendengarkan curahan hatinya, dan bagaimana tawa mereka menyatu dalam kebersahajaan. Tapi setiap kenangan indah itu diikuti bayangan, semua itu terjadi dalam kebohongan. Suatu siang, saat Santi duduk sendiri di pos jaga, salah satu rekan kerjanya menunjukkan artikel berita, Arjun Wicaksana donasikan 10 miliar ke lembaga sosial pemulung. Di foto yang terpampang, Arjun berdiri dengan setelan jas, dikelilingi para pemulung yang dulu menjadi dunianya. Ia tidak tersenyum, wajahnya tampak lelah, dan Santi tahu, Arjun sedang menyampaikan sesuatu, bukan hanya kepada dunia, tapi untuknya juga. Malam itu, Santi memandangi foto itu lama. Air matanya menetes diam-diam. Ia mulai memahami, bahwa cinta kadang datang dalam bentuk yang aneh, kadang tak jujur, tapi tulus. Ia mulai bertanya, apakah ia sudah terlalu keras pada Arjun? Bukankah cinta sejati juga butuh ruang untuk dimaafkan? Keesokan harinya, tanpa rencana, Santi memutuskan untuk mendatangi rumah Arjun di Jakarta. Ia meminta alamat dari rekan polisinya yang punya koneksi ke pejabat kota. Ketika sampai di gerbang rumah megah itu, ia hampir mundur. Tapi rasa ingin tahu dan rindu terlalu kuat. Ia ingin mendengar langsung, bukan dari pesan, bukan dari artikel, tapi dari mulut Arjun sendiri. Ketika pintu dibuka oleh pelayan, Arjun sedang di taman belakang,
duduk sendirian, memandangi kolam ikan tanpa benar-benar melihatnya. Ketika matanya menangkap sosok Santi, ia berdiri seketika. Wajahnya seperti tak percaya. Santi. Santi menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu nggak berubah, masih duduk termenung seperti waktu kita di bawah pohon besar itu." Arjun tertawa kecil, getir. "Aku berubah, San. Setelah kamu pergi, aku berubah jadi orang yang lebih kosong dari sebelumnya." Mereka duduk di taman yang sunyi. Arjun menceritakan segalanya, masa lalunya, rasa takutnya, dan keputusan bodohnya yang kini hampir membuatnya kehilangan wanita yang ia cintai. "Aku nggak pernah berniat main-main, San. Aku cuma ingin kamu mencintaiku sebagai Arjun, bukan sebagai Wicaksana." Santi menatap matanya dalam-dalam. "Aku memang kecewa, Jun. Tapi aku juga salah. Aku menilaimu terlalu cepat, dan lupa bahwa kita semua punya ketakutan yang tak selalu bisa dijelaskan." Ia menarik napas panjang. "Aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk bertanya, apakah kamu masih ingin membangun semuanya dari awal, tanpa penyamaran, tanpa rahasia?" Mata Arjun mulai basah. Ia menggenggam tangan Santi, seakan takut jika melepaskannya lagi akan menghancurkan sisa-sisa harapannya. "Aku nggak pernah berhenti ingin itu, San. Kalau kamu masih mau, aku akan memperjuangkanmu dengan jati diriku yang sebenarnya." Sepenuhnya. Dan malam itu, di taman yang tenang, dua hati yang sempat retak mulai menyatu kembali. Bukan dengan tawa seperti dulu, tapi dengan keheningan yang penuh pengertian. Mereka tahu, cinta sejati tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari dua jiwa yang saling mau bertumbuh, meski harus melewati luka dan air mata. Setelah malam itu, hubungan Arjun dan Santi perlahan mulai pulih. Tak ada yang instan, mereka membangun kembali kepercayaan yang sempat hancur, bata demi bata, dengan percakapan-percakapan jujur dan kehadiran yang tulus. Arjun tak lagi menyamar, ia datang menjemput Santi dengan mobil sederhana, mengenalkan dirinya apa adanya kepada Ibunda Santi, dan tak lagi menyembunyikan sisi manapun dari hidupnya. Namun, cinta yang mulai pulih itu ternyata tak luput dari ujian baru. Berita tentang Arjun dan Polwan dari kampung mulai menyebar di media sosial. Foto-foto mereka tersebar tanpa izin, disertai komentar sinis dari kalangan sosialita yang pernah berada di lingkaran Arjun. "Dia cuma cewek kampung," tulis seseorang. "Pasti mau hartanya." Yang lebih menyakitkan, komentar itu datang dari mantan Arjun, Alicia, pewaris properti ternama yang pernah hampir menikah dengannya. Santi membaca komentar itu diam-diam. Ia tak bilang pada Arjun, tapi hatinya sakit. Bukan karena mereka merendahkannya, tapi karena ia sadar, dunia Arjun tak akan pernah benar-benar menerimanya. Ia mulai menjauh perlahan, menolak diajak makan malam di restoran mewah. Menolak ikut acara gala yang diundang Arjun. "Aku nggak cocok di sana," katanya pelan. Arjun mengangguk, tapi ia tahu ada yang berubah. Ketika Arjun mendesaknya, Santi akhirnya jujur. "Aku capek, Jun. Aku bukan takut sama masa lalumu, tapi sama dunia kamu yang kejam. Aku bukan orang yang kuat menghadapi tatapan merendahkan orang-orang itu. Aku cuma ingin hidup sederhana, tanpa sorotan, tanpa tekanan." Arjun terdiam lama, lalu ia berkata, "San, kamu nggak perlu berubah. Aku yang akan menyesuaikan. Aku lebih baik kehilangan statusku di dunia itu, daripada kehilangan kamu lagi." Tapi Santi hanya menggeleng. "Kalau kamu meninggalkan dunia itu demi aku, suatu saat kamu akan menyesal." Di tengah kebimbangan itu, sebuah insiden terjadi. Ibu Santi jatuh sakit, dan harus dirawat di rumah sakit swasta karena kondisi kritisnya. Arjun tanpa ragu langsung memindahkan sang ibu ke rumah sakit terbaik di Jakarta, bahkan menyiapkan tim dokter pribadi. Tapi hal itu justru membuat Santi kembali merasa kecil. "Aku tidak mau keluargaku jadi beban belas kasihanmu," katanya tajam. "Ini bukan belas kasihan, San. Ini bentuk cinta," jawab Arjun tegas. Tapi Santi tetap merasa asing dengan kemurahan yang begitu mudah diberikan. Ia merasa tertelan oleh dunia yang tidak pernah dia minta untuk masuk ke dalamnya. Dan dalam hatinya, ketakutan lama mulai tumbuh, apakah aku hanya bagian dari misi sosial Arjun? Beberapa hari setelah ibunya membaik, Santi menghilang. Ia mengambil cuti dari kantor dan pergi tanpa pamit ke sebuah kota kecil tempat pamannya tinggal. Arjun panik, ia mencari kemana-mana, menelepon ke sana-sini, bahkan menyewa detektif pribadi. Tapi tak satupun kabar yang ia dapat. Seolah Santi menghilang dari permukaan bumi.
Dalam kesendiriannya, Arjun kembali dihantui masa lalu. Alicia mendatanginya dengan senyum licin. "Lihat kan, cewek kampung gak akan pernah cocok di dunia kita," katanya. Tapi kali ini, Arjun tidak marah. Ia hanya berkata, justru dunia ini yang tidak pantas buat dia. Kalimat itu menjadi titik balik dalam tekad Arjun. Ia menggelar konferensi pers. Di hadapan media dan publik, ia mengaku bahwa dirinya memang sedang menjalin hubungan dengan seorang polwan sederhana. "Dan dia adalah wanita paling kuat yang pernah saya temui," katanya lantang. Ia menolak untuk malu. Ia menolak membiarkan cinta mereka dikendalikan oleh penilaian dunia luar. Dan di kota kecil tempat Santi bersembunyi, ia melihat cuplikan pernyataan Arjun. Di TV kecil milik pamannya, air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilindungi, bukan oleh uang, tapi oleh keberanian Arjun untuk melawan dunia demi dirinya. Dan perlahan, hati yang luka itu mulai percaya lagi. Pagi itu, udara kota kecil terasa dingin meski matahari sudah meninggi. Santi duduk di beranda rumah pamannya, mengenakan seragam polwan yang mulai kusam karena jarang dipakai. Di tangannya, secangkir kopi yang sudah dingin. Di hadapannya, layar ponsel menampilkan potongan video Arjun yang berdiri tegar di hadapan media, membela dirinya tanpa ragu. Kata-kata itu menghunjam ke dadanya lebih dalam daripada semua hujatan yang pernah ia baca. Hatinya berperang. Ia mencintai Arjun, itu tak diragukan. Tapi ia juga takut. Takut jika suatu hari Arjun menyesali semua ini. Takut jika cinta mereka hanya bertahan karena drama dan luka. Ia tahu, cinta bukan hanya tentang perjuangan satu pihak. Tapi benarkah ia telah meninggalkan medan perang terlalu cepat? Pamannya mendekat, lalu duduk di sampingnya. "Lelaki seperti itu langka, Santi," katanya pelan. "Tak banyak pria yang berani mempermalukan egonya di depan dunia demi satu perempuan." Santi terdiam. Di matanya, mulai tampak ragu berubah menjadi harapan. Di Jakarta, Arjun tak henti mencari. Ia mendatangi semua tempat yang mungkin jadi pelarian Santi. Tapi setiap pintu yang diketuk, hanya membawa kabar hampa. Hingga akhirnya, ia duduk sendirian di taman tempat mereka dulu bicara soal impian. Di bangku yang sama, di bawah pohon yang sama, ia menunggu. Setiap hari, dengan keyakinan bodoh bahwa Santi akan datang. Dan di hari kelima penantiannya, ketika Arjun hampir kehilangan harap, seorang perempuan berseragam coklat itu berjalan perlahan dari kejauhan. Matanya sembab, tapi langkahnya tegas. Santi datang, membawa seluruh keraguannya dan keberaniannya sekaligus. Saat mereka bertatapan, tak ada kata yang keluar. Arjun berdiri, menatap Santi dengan mata yang mulai basah. "Kenapa butuh 5 hari untuk kembali?" tanyanya lirih. Santi menghela napas. "Karena butuh 5 hari untuk yakin, bahwa kamu bukan hanya cinta dalam luka, tapi cinta dalam tenang juga." Arjun tersenyum pahit. "Aku tidak tenang tanpamu." Lalu ia membuka tangan, dan Santi masuk ke dalam pelukan itu. Hangat, penuh retakan, tapi masih utuh. "Kalau kamu siap, San, aku ingin kita mulai semuanya dari awal. Tanpa dunia, tanpa sandiwara, hanya kita." Mereka sepakat untuk tak lagi hidup dalam bayang-bayang penilaian orang. Arjun memutuskan mundur dari sorotan dunia bisnis, ia mempercayakan perusahaannya pada direksi, dan memilih fokus pada kehidupan yang lebih sederhana. Ia membuka yayasan sosial yang fokus pada pemberdayaan pemulung dan masyarakat miskin, dengan Santi menjadi mitra advokasi dan edukasi hukum. Namun, kehidupan baru itu tidak serta-merta mudah. Banyak yang mencibir keputusan Arjun. Dunia menganggapnya terlalu jatuh cinta, hingga meninggalkan segalanya. Tapi Arjun tak peduli. Baginya, kehilangan status bukan apa-apa dibanding kehilangan wanita yang memberinya makna hidup. Santi pun belajar menerima kebaikan dengan hati terbuka. Ia bukan lagi wanita yang menolak bantuan karena gengsi, tapi perempuan yang tahu batas, tahu cara berdiri sejajar, bukan di bawah. Ia mulai percaya bahwa cinta bukan tentang siapa yang lebih banyak memberi, tapi siapa yang mau sama-sama bertahan. Dan di antara kehidupan baru mereka yang penuh tantangan, keduanya menemukan kedamaian yang tak mereka temukan saat hidup dalam kepalsuan. Bukan karena semua menjadi mudah, tapi karena mereka memilih berjalan bersama, meski dunia mencoba menjatuhkan. Mereka tahu, masih banyak ujian menanti. Tapi kini, mereka bukan lagi dua hati yang saling menebak. Mereka adalah dua jiwa yang telah melalui badai, dan memilih untuk tetap saling genggam di bawah langit yang sama.
Kehidupan baru Arjun dan Santi berjalan dalam irama yang sederhana namun penuh makna. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil pinggir kota, jauh dari sorotan kamera dan bisik-bisik sosialita. Arjun sibuk membina yayasan sosialnya, sementara Santi tetap bertugas sebagai polwan, kini lebih sering terlibat dalam kegiatan edukasi hukum di masyarakat miskin. Namun, di balik senyum mereka, badai tengah menyusun langkahnya. Satu malam, ketika Arjun sedang mengisi seminar sosial di Bandung, sebuah mobil hitam tanpa plat resmi melaju kencang ke arah rumah mereka di Jakarta. Di dalamnya, dua orang pria bertopeng mengintai. Santi saat itu sedang sendiri, baru pulang dari tugas. Ia menyadari ada yang mengawasi, nalurinya sebagai polisi langsung menyala. Tapi sebelum sempat mengunci pagar, pria bertopeng itu menyerangnya. Santi melawan sekuat tenaga, tendangannya menghantam satu dari mereka, tapi yang lain berhasil mendorongnya hingga jatuh. Dalam perkelahian sengit itu, satu peluru dilepaskan. Tidak mengenai tubuh, tapi menghancurkan kaca depan rumah mereka, sebuah peringatan. Polisi segera datang setelah Santi menghubungi markas. Tapi para penyerang sudah kabur. Kasus ini segera ditangani sebagai upaya intimidasi. Santi curiga ini bukan perampokan biasa. Ia merasa ini berkaitan dengan Yayasan Arjun, yang baru saja menolak tawaran dari korporasi properti besar yang ingin menggusur wilayah pemulung. Ketika Arjun kembali dan melihat rumahnya porak-poranda, wajahnya membeku. "Mereka ingin aku menyerah," katanya sambil mengepalkan tangan. "Tapi sekarang mereka menyentuhmu. Itu kesalahan terakhir mereka." Santi meraih tangannya, berusaha menenangkannya. Tapi ia tahu, Arjun tak akan diam. Arjun mulai menyelidiki sendiri. Ia menggali data, bertemu dengan aktivis lama, bahkan menemui wartawan investigasi yang dulu pernah membongkar korupsi di perusahaan ayahnya sendiri. Ia tahu, ini bukan hanya tentang yayasan. Ini tentang sistem busuk yang merasa terancam oleh kehadirannya dan, lebih lagi, oleh integritas Santi sebagai penegak hukum. Santi mulai dilibatkan dalam investigasi internal. Ia menemukan bahwa salah satu pejabat kepolisian di wilayah itu pernah menerima suap dari perusahaan yang kini bermasalah dengan Yayasan Arjun. "Kamu harus hati-hati, San," ujar salah satu rekannya. "Ini bukan hanya permainan uang, ini permainan nyawa." Ancaman mulai berdatangan. Surat-surat gelap, pesan ancaman anonim, bahkan foto mereka berdua dikirim ke kantor polisi. Tapi Santi tidak mundur. Ia lebih kuat dari sebelumnya, bukan karena tak takut, tapi karena tahu apa yang ia perjuangkan kini bukan hanya soal cinta, tapi soal kebenaran yang lebih besar dari dirinya sendiri. Suatu malam, mereka duduk berdua di ruang tamu yang kini dipasangi kamera keamanan. Santi bersandar di bahu Arjun. "Kamu menyesal nggak, Jun, meninggalkan semuanya demi aku?" Arjun menatapnya lama. "Aku menyesal, kenapa nggak kulakukan lebih cepat?" Dan malam itu, ketika hujan turun perlahan di atap seng rumah mereka, mereka berdua tahu, mereka sedang berdiri di tepi jurang. Tapi mereka juga tahu, selama mereka saling menggenggam, bahkan jurang terdalam pun bisa mereka taklukkan bersama. Penyelidikan yang dilakukan Arjun dan Santi mulai membuahkan hasil. Dari tumpukan dokumen dan laporan transaksi gelap yang ditemukan wartawan independen, terbukti bahwa perusahaan bernama Gria Mandala, yang sebelumnya ingin menggusur kawasan pemulung, telah menyuap aparat dan beberapa pejabat untuk memuluskan rencana mereka. Yang mengejutkan, salah satu nama dalam daftar itu adalah Komisaris Dimas, atasan langsung Santi. Hati Santi seketika hancur. Dimas adalah sosok yang selama ini ia kagumi sebagai polisi jujur. Namun, semua bukti terlalu jelas untuk dibantah. "Kau harus,"